Oke, selamat malam. Apa kabar? Malam, baik, alhamdulillah. Iya, gue nih gini aja dari pointers-pointers yang mau gue masukin di podcast, gue bacain sedikit-sedikit aja ininya. Nanti kita ngebahas itunya ceritanya itu kan. Oke, siap. Your connection aman, Bo? Harusnya aman. Ada harus siap 3G lagi. Woi, awas. Dah. Oh, oke Loh, oke. Gue juga pakai udah gini aja. Ya Allah. cakep, cakep, cakep. Cewek-cewek gemes nih. Enggak, Mau dong oke. nanti desain ya, Yo yo filternya. yo yo. Nah, buat teman-teman yang nanti akan mendengarkan rekamannya, ini podcast yang episode ke-10 di Ngobrol sama Air itu gue sama Ance ngebahas money and mental health gitu. Nah, jadi Lagi hits ya, Cin. lagi hits gitu. Kenapa? Karena kita sekarang ini kan banyak ngelihat fenomena ya, apalagi yang sekarang lagi viral ya. Itu bisa dilihat dari segi psikologis sih, bahwa seseorang itu bisa sangat sebegitu buta matanya atau benar-benar udah tidak menjalankan kehidupan sebagaimana seseorang yang mempunyai kesadaran, sehingga dia bisa melakukan hal apapun untuk uang gitu ya. Yang penting uang, uang, uang gitu loh. Nah, gue tuh memulai podcast gue ngelihat dari riset sebuah lembaga asosiasi psikologi klinis di Inggris, yang ngepalainnya Dr. Thomas Richardson. Dia itu sejak 2018 sudah memperhatikan mekanisme psikologi manusia itu yang berdasarkan hubungan antara uang dan kesehatan mental gitu. Jadi dia melihat kenapa hutang bisa membuat orang depresi. Terus kenapa orang yang mempunyai perilaku impulsif shopping itu juga bisa dikategorikan sebagai orang bipolar yang mempunyai bipolar disorder gitu. Terus dia pengen lihat ini mana yang ayam, yang mana yang telur gitu. Apakah kesehatan mental yang buruk menyebabkan dia incapable ngurus keuangan, atau dia menjadi sakit mental karena dia punya problem keuangan. Itu yang mana duluan gitu. Tapi ternyata tuh risetnya tuh kayak berdasarkan kasuistis gitu. Kayak misalkan contoh kebanyakan orang-orang di negara barat ya kan, mereka mahasiswa aja, mereka kan punya student loan nih ketika mereka masuk universitas. Nah, itu tuh yang buat panik itu atau distress sampai ke pokoknya agresif dan lain-lain adalah bukan berapa duit uang sekolahnya. Soalnya kalau ketika dia masuk sekolah gitu, dia tahu berapa tuition fee-nya, terus dia tahu berapa student loan-nya dia gitu. Tapi yang lebih paniknya lagi atau yang membuat depresi, itu kadang-kadang mereka nggak tahu, nggak berpikir dari mana mereka bisa dapetin uang untuk membayar student loan itu. Karena ada yang sampai 13 tahun baru beres, dan sama 13 tahun itu dia bilang kayak gila aja ya gitu, maksudnya dipikir 13 tahun itu gue nggak sakit mental, ya pasti sakit mental kayak gitu. Nih bibir gue jadi Itu tuh begini ya. gimana? Ijazahnya ditahan atau gimana? Kalau nggak salah sih kayak gitu-gitu sih pastinya ditahan ya. Tapi kan untuk mereka masuk ke dunia pekerjaan itu mereka ada surat gitu. Sama aja sih, untuk segala sesuatu pengurusan itu pastinya ada surat. Tapi kan tetap kayak kita apa tuh ya, sertifikat tanah atau misalkan mobil juga BPKB-nya itu juga nggak langsung dikasihkan. Itu seperti kayak gitu. Nah, berdasarkan itu panjang lebar, terus gue juga ketemu seorang YouTuber dari Inggris, dia itu YouTuber dari Amerika. Jadi dia yang tadi itu namanya Ana Akana. Jadi kayaknya keturunan kayaknya Kamu Elsa mungkin ya?
blasteran ini nih, blasteran Amerika Jepang kayaknya nih ya. Jadi dia bilang orang tuanya, dari dulu selalu menganggap tabu ketika mau ngebahas tentang uang dan never talk about it, kata orang tuanya. Terus udah gitu jangan anggap ada gitu hal-hal yang kayak gitu tentang mental health dan segala macem. Nah, pada akhirnya ketika dia usia 21 tahun, dia bilang, ya gue ngerasain gitu, hidup gue penuh utang gitu. Belum udah penuh utang, nggak punya tabungan. Rhyme banget ya. Udah punya utang, nggak punya tabungan. Terus setiap bulan HP itu harus selalu dimatiin karena dia nggak mau terima orang-orang yang ngasih tahu ingetin bahwa harus bayar utang segala macem. Terus dia jadi takut ngecek saldo di rekeningnya dia gitu loh. Dia kerja aja terus jadi takut gitu. Tapi juga dia pasti stres ketika dia ngecek saldo rekeningnya. Kan semuanya di sana kan apa sih, auto reduction ya, karena harus pembayaran ini dan itu, jadi ujung-ujungnya dia pas ngecek lagi saldonya nggak ada apa-apa tuh dia panikiwati gitu. Nah kayak gitu tuh, jadi dia menyarankan di YouTube-nya dia bilang generasi selanjutnya itu harus memasukkan literasi keuangan ini dalam edukasi di rumah tangga, edukasi di sekolahan gitu. Gimana cara menghadapi hutang, bagaimana cara budgeting, gimana cara menabung, gimana cara invest, gimana cara mencapai passive income, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ilmu ini itu dia bilang kalau misalkan literasi ini udah mulai banyak, nah ini harus udah mulailah buat misalkan moms yang sekarang milenial itu mendidik anak-anaknya, masukin aja literasi keuangan sejak dini di rumah sebelum itu masuk ke kurikulum gitu. Karena dia sampai eating disorder, dia sampai alkoholik gitu, sempat alkoholik kayak gitu. Terus yang dari Inggris juga ada yang namanya Catherine, dia selebgram. Jadi buat dia, nah ini yang termasuk bipolar disorder, kalau dari psikologi klinisnya tuh termasuk lah gitu. Kenapa? Karena dia tuh punya background keluarga yang ayah ibunya bercerai dan dia dibully sejak sekolahan gitu. Jadi akhirnya ketika dia punya uang, dia tuh buat bikin dia happy, dia buying, spending gitu loh, Nek. Jadi ketika gitu dia merasakan adanya physical efek gitu, dampaknya jadi bahagia gitu, Nek. Tapi ternyata dia akhirnya kebahagiaan itu cuma sesaat karena dia kredit cardnya banyak gitu yang udah over limit dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya dia ketika dia punya anak, menikah, dia sadar bahwa ya itu tadi barang dan lain-lain itu tidak bisa membuat dia bahagia, tapi lebih ke values gitu ya, lebih ke experience gitu. Jadi kalau kata Dr. Richardson, balik lagi, siapa sih orang-orang yang bakal rada-rada bisa melewati financial problem yang ada di dalam dirinya? Adalah orang-orang yang mindful, yang penuh kesadaran hidup. Dan kalau orang punya kesadaran hidup, dia punya percaya diri gitu. Nah, gue lihat ada pembahasan dari motivator ekonomi yang menyinggung tentang Han Ji Pyong gitu. Jadi, the good boy, our good boy. Ya terserah ya buat teman-teman yang udah ngikutin si drama Korea Startup itu, even though gue bukan adalah drakor lovers, tapi gara-gara startup ini yang membuat gue mau nonton gitu. Nah si ibu motivator ekonomi ini, dia tuh ngeliatnya gini, si karakter Han Ji Pyong ini karakter yang mindful, yang penuh kesadaran tinggi gitu. Dia selalu membawa positive vibes. Kenapa? Bandingin, kalau dalam kontekstual yang kita bicarain ini ya,
Namdosan itu apa-apa dari kecil mungkin sampai dia bikin startup, dia bikin segala macam, dia hidup selalu dari uang orang tua ya. Dia artinya kayak normal orang yang hidupnya selalu disupport sama finansial orang tuanya. Dia meniti karirnya lah, bikin startup, dia selalu disupport sama uang ayahnya gitu. Beda sama Jipyong. Jipyong itu udah yatim piatu, dia nggak punya financial support dari siapapun. Dia cuman hanya punya support system secara yang ngasih kasih sayang dan segala macam dari Harmony, ya kan? Cuman hanya itu doang, gitu. Dan ini adalah karakter yang mindful. Kenapa? Dia punya dendam kepahitan masa lalu, tapi dia bisa rubah itu semua menjadi positivisme. Jadi ketika dia jadi orang, dia udah berkuasa dan pokoknya terkenal dan punya uang banyak gitu ya, dikenal lah gitu. Dia tuh motivasinya dia pengen hanya cuman ngasih banyak sumbangan buat anak-anak program-program yatim piatu lainnya gitu. Ini contoh yang gue gabungin nih, yang kenapa orang-orang yang seperti Jipyong itu dia bisa mengolah kesulitan dia dan negativisme yang ada di dalam dirinya menjadi hal-hal yang positif, yaitu bensin untuk membakar sesuatu yang bisa dibilang semangat ya, tapi yang positif gitu. Karena dia struggle kan, dia sampai nggak punya uang ketika dia baru mau mulai simulasi investasi itu kan dia minjem ke Harmony ya kan, tapi dia benar-benar dia bayar gitu kan, kayak gitu-gitu loh. Jadi, nah itu akhirnya gue cuman mengutip WHO mengeluarkan publikasi dari 115 studi yang dilaksanakan di 36 negara, yang dari negara-negara low and middle income, itu penyakit mental akan semakin bertambah banyak, sejumlah 350 juta orang itu akan masuk ke dalam kategori depresi gitu loh. Terus di tahun 2030 nanti, berdasarkan penelitian ini, salah satu isu terbesar adalah mental health disability. Akan ada 800.000 orang bunuh diri per tahunnya di 2030 karena keuangan ini. Dan akhirnya sangat diharapkan sama WHO ini kepada negara-negara untuk mulai memasukkan mental health issue ini ke dalam policy kebijakan, dan juga kepada orang-orang lainnya yang bergerak di bidang pendidikan, terutama curriculum engineering. Mereka harus bikin ini masuk ke dalam kurikulum. Literasi ini kan nggak cuman hanya awareness kayak begini kan, mungkin cuman beberapa orang aja dan belum banyak tergaungnya atau dibawa kemana-mana antara komunitas ibu-ibu itu kan belum ada gitu. Karena ya pada akhirnya gitu harus menyadari dulu bahwa lu nya juga kalau misalkan sebagai ibu ya jangan bersih-bersihin dulu kesehatan mentalnya gitu. Gitu, Bo. What do you think? Siapa tuh, Bo? Kayaknya kenal. Semua orang dari kita semuanya pernah mengalami itu ya kan? Apalagi di usia yang gimana tuh? What do you think? Okay. Anyway, thank you nih ya Mas Suci sebelumnya, karena berkat lu gue jadi belajar banyak gitu ya. Setiap live kita ya saat ini mungkin tapi sebetulnya insight-nya bagus ya sebetulnya ya. Alhamdulillah. Lumayan ya, cuman memang kalau jam ininya memang kadang kosong kayak gini, tapi nggak apa-apa. Aku yakin langkah-langkah kecilnya akan berhasil suatu hari nanti. Dan yang jelas ini semua kita riset bener-bener gitu kan ya, maksudnya tiba-tiba pengen ngomongin mental health bener ya, mental health, kemudian ya udah banyak yang sampai beberapa menit yang lalu pun aku masih baca hal-hal baru gitu ya. Jadi pada prinsipnya aku juga tadi siang kebetulan, padahal nggak inget soal ini ya, cuma maksudnya tadi siang kebetulan rewatch lagi salah satu reality show temennya si Jipyong itu ya. Jadi itu
beberapa episode itu ada yang namanya festival kegagalan, Cin. Jadi Hmm. intinya they said kegagalan itu a good thing gitu sebenarnya. Jangan Hmm. takut gagal gitu. Nah, Istilahnya malah kalau bisa kita jadi master of gagal gitu ya. Jadi iya. ini mah cuma sekedar menyelipkan sedikit, tapi ini pasti akan nyambung ke semuanya. Nah, Mm-mm. thank you juga anyway. Tadi gue juga mendengarkan, juga sedikit membaca risetnya Dr. Carol di Malaysia. Jadi dia Iya. bahas soal apa ya, dia judulnya lupa gue. Money, Money and Mental Health. Dia ada beberapa buku terkait dengan itu. Dan menurut dia betul banget kayak lo bilang tadi. Kayaknya ya apalagi Indonesia, dia Malaysia, aku nggak tahu di barat sana gimana, tapi mungkin literasi keuangan ini masih minim sekali dan masih tabu. Benar, dia juga ngomong kayak gitu. Masih masih kadang tabu untuk dibicarakan atau bingung atau merasa bahwa ini takdir gitu ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi setakdir-takdirnya menurut aku juga saat ini juga banyak baca ya, mulai banyak juga tips ya, gaji 3 juta bisa beli apartemen dan segala macam itu tuh banyak banget lah sebetulnya. Jadi itu kita bisa contoh. Nah, tahun lalu, jadi menurut balik lagi ke Dokter Carol. Menurut Dokter Carol itu sebetulnya apa namanya, masalah yang tadi yang lu bilang ayam dan telur tadi itu awalnya dari psikologika, kondisi mental seseorang sebetulnya. Apa secara psikologis, apa yang dia bagaimana cara dia melihat uang Ya. itu. Jadi apa namanya, ya been there done that ya, maksudnya kita juga pernah Iya, merasakan begitu ya, maksudnya. Jadi ya betul. ini juga mudah-mudahan apalagi buat yang lebih muda, mudah-mudahan bisa bisa jadi sharing tips yang berharga juga gitu ya. Jadi Mm-mm. menurut dia gitu. Menurut Mm-mm. dia cara pandang yang pertama, literasi finansial itu minim di sekolah-sekolah gitu ya. Iya, Itu harusnya, menurut dia harusnya ada di kurikulum gitu. Kemudian iya. itu pertama. Kedua, dia bilang yaitu cara pandang terhadap uang itu. Jadi Mm-mm. kita tuh lebih sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang ya bisa disebut sebagai gaya hidup lah ya. Tapi Iya, kita mungkin deny juga gitu maksudnya. iya, Contoh, sosial media ini juga bisa jadi hal negatif juga untuk hal ini, dalam artian iya. apa, pamer, maaf nih ya, bukan ke siapa-siapa juga ya, Iya, ini pamer kan ada jalan-jalan. di ininya dia loh. Apa ada penelitian dia kan? Iya, Ya, iya, we ya are maksudnya ini talking juga maksudnya about. bukan buatnya, ya barangkali ada teman yang kayak gitu, maksudnya ini juga nggak gitu, tapi otomatis secara nggak langsung itu akan mempengaruhi orang lain juga untuk gue mau deh jalan-jalan ke sana someday, itu akan jadi mimpi gue punya duit dikit Ya, dan ke sana. Nggak apa-apa sebetulnya itu, sebetulnya harus ada budget untuk rekreasi, memang harus ada, tapi betul. intinya nggak jadi, istilahnya nggak jadi kayak stres gue mesti ke pantai misalnya ya, maaf nih ya maksudnya, atau apa Iya, gitu, iya, jadi kayak pelampiasan gitu, biarin deh gitu nanti, eh, apa ya, maaf nih ya, gue juga sering banget dengar duit mah bisa dicari gitu ya, maksudnya ya nggak iya. gitu juga sih sebetulnya gitu ya. Jadi intinya itu. Dan beberapa waktu yang lalu juga apa namanya, kan aku di organisasiku, aku nggak sebut ya, aku di Mm-mm. organisasiku itu sebetulnya ada pakem gitu ya, ada kode-kode etik, ada eh, kami juga ada, bukan blocking, bukan bukan ini ya, bukan apa namanya, blocking tuh kayak misalnya jangan makan produk itu, bukan gitu sih, tapi Mm. lebih ke apa namanya, lebih ke menentang praktek promosinya yang tidak Mm-mm. yang bertentangan. Tapi otomatis dengan memunculkan merek tertentu kan otomatis akan jadi ada dampak yang panjang gitu ya. Which is Mm-mm. itu kan perusahaan-perusahaan besar ya. Ya Mm-mm. katakan bisa jadi kita minum susu coklatnya yang memang enak gitu dan nggak sengaja ada di sosmed Iya, story doang atau apa kayak gitu-gitu, itu juga jadi perdebatan, itu ternyata juga
jadi ya maksudnya istilahnya jadinya memang harus menyeluruh lah intinya gitu. Nah, Hmm. tapi jauh lagi di balik itu Mhm. temanku tiba-tiba sharing bahwa kan kita juga kadang nggak sengaja ya posting katakan kemplang Iya, kemplang Lampung atau yang lebih mahal lah dari itu ya atau lagi makan di mana gitu ya istilahnya kayak gitu. iya, Jadi itu juga dampaknya nggak selalu positif dalam artian mungkin ada orang-orang yang akhirnya terpengaruh makan di mana sih tuh berapa sih iya, dan segala macam dan dia akan iya, melakukannya it's okay kalau misalnya itu. Tapi ada juga yang apalagi kemarin saat ini dari 2 tahun kemarin pandemi juga kan banyak yang otomatis drastis menurun iya, gitu ya betul. kondisi keuangannya itu juga ada juga yang ternyata dia dapat komplain juga Mbak jangan posting-posting gitu dong aku kan lagi ini cina apa namanya istilahnya jadi kayak ngabibita orang yang tidak belum tentu mampu membelinya gitu jadi istilahnya ya jadi memang harus lebih bijak lagi. Nah anyway balik lagi sosmed ini jadi ajang untuk memamerkan kehidupan kita yang menyenangkan Iya, pencitraan dan lain-lain dan itu ada yes, harga gitu kadang-kadang gitu jadi iya, itu betul. hal itu yang menurut dokter Carol itu jadi salah satu pemicu juga. Kemudian kalau Iya, lu tadi bilang kredit card buat dia itu ya kita mungkin sering mendengar dari sisi agama gitu ya beberapa iya, orang mungkin berpikiran bahwa kredit card itu dan dia udah jelas-jelas bilang itu adalah bentuk bentuk produk yang jahat banget iya, yang mana istilahnya kita nggak nyadarin tiba-tiba di suatu hari ternyata itu yang bikin kayak nggak selesai-selesai kemudian jadi apa namanya ya jadi masalah mental health juga dan itu banyak gitu. Kalau kita betul. nyambung sama minggu lalu kita bahas soal Iya, di mana sih mulainya tuh di generasi maksudnya di tahun nah, berapa sejarahnya mungkin ya kita iya, kita itu saat ini kita merasakan sedikit dampaknya gitu. Banyak mungkin ya karena memang mungkin generasi kita yang lagi struggle-strugglenya gitu ya generasi X ini gitu. Jadi ya waktunya kita untuk bisa memutus mata rantai dan kita semua jadi agen perubahan mungkin ya biarpun iya, tadi juga baca juga biarpun cuma 1% sehari 1% iya, better every day gitu yes. 100 hari better 100% dong. Tapi intinya gitu lah Harusnya jadi ya, intinya harusnya, benar, benar. tapi intinya semua itu bisa diubah dan contohnya juga udah banyak Ya, tokoh-tokoh dunia ya gitu kan udah banyak juga yang berawal dari tadi kalau aku ingat lagi nyambung lagi sama festival kegagalan ya juga ya jadi tokoh-tokoh dunia juga banyak yang pernah gagal dan ya otomatis hubungannya sama ini ya sama kebangkrutan sih sebetulnya ya jadi kayak ya, Walt Disney pun gitu ya pernah pernah gagal sebelumnya. Kemudian Elton John juga tahun 2002 itu dia bankrupt sebetulnya ya, karena gaya hidup. Dia betul. dia dia karena gaya hidup tapi kemudian dia bangkit, dia jual tuh albumnya dari tahun 70 sampai 2002. Dia jualin dan akhirnya dia bisa kembali up. Abraham Lincoln juga dulunya juga sempat bangkrut sebelum jadi presiden. Banyaklah sebetulnya. Jadi artinya dari situ aku juga menyimpulkan bahwa ini mungkin ya kalau kita ngomong ke agama atau apa ya istilahnya kayak mungkin peringatan, apa hikmah yang harus diambil dan lain-lain gitu dan Iya, pasti bisa dan pasti ada jalan gitu. benar, Mungkin gitu benar. ya. Gue Jadi kalau langsung. kalau Nah, jadi kalau membahas tadi ayam dan telur, si ayamnya si ayamnya sisi psikologi, sisi kejiwaan seseorang, sisi apa ya kita kadang-kadang nggak bisa kontrol kepala kita kadang-kadang nggak bisa kontrol badan gitu loh kita loh ya, ngerti nggak jadi mm, jadi kita udah kepengaruh ini itu dan yang namanya iklan yang nama influencer gitu segala macam itu sebetulnya mencari cara gimana orang bisa membelanjakan uangnya gitu dan kita terpengaruh pastinya sedikit exactly. banyak. Kita adalah produk Hmm. gagal sebenarnya dari Nggak jangan bilang gagal apa? dulu produk korban aja deh. Iya, Korban kan bisa bisa survive pasti.
Iya benar. Kalau kalau dari yang kita lihat dari cerita lo itu, yang barusan lo obrolin itu, si kredit card itu, kalau dari sisi kredit card ya, ini di luar dulu pembicaraan ekonomi syariah ya. Kalau kredit card itu kan emang dari sejarahnya lahir di usia generasi baby boomers gitu. Nah, ya karena emang globalis dunia juga udah memplotnya kan supaya mulai memperkenalkan kredit card, jadi kayak kasarannya lo bisa hidup dengan waktu zaman itu. Nyokap gue sendiri sempat bilang beda ketika memakai kredit card dan meminjam uang di bank untuk usaha pada zaman itu 70 80 itu sangat membantu gitu. Itu konsepsinya kayak gitu. Dan akhirnya sangat membantu ketika bisnisnya berjalan dan akhirnya ada keuntungan, jadi kayak udah mulai settle, bisa mengerti gimana ngelola keuangan perusahaan, itu mulai bisa lah stabil. Dan orang zaman dulu ketika udah dibantu sama kredit dan segala macam dari bank itu, dan ketika mereka udah jadi ya mereka nggak akan kesana lagi. It's only for starter aja ya, kayak si Ji Pyong minjem duit ke Mahamoni kan gitu. That's it gitu. After Bentar, that, bentar aku mau ngebela Ji Pyong dulu nih. Ji Pyong itu nggak oh minjem duit. Dia punya, aku nggak ngerti apa warisan atau emang setiap anak yang keluar dari iya panti itu ada. dikasih itu gitu. Tapi itu emang luar biasa sih, dalam artian dengan mindset bahwa dia bisa mengembangkan uang ya. Jadi dia Ya, jadi kaya raya gitu. Dia udah di sisi kanan, udah investor tuh, kalau kata, nanti kita bahas dikit ya Robert Kiyosaki ya. oh boleh boleh. Oke, nah Nah, nanti terakhir aja buat itu tips-tipsnya. dari yang tadi kredit zaman dulu, tahun 70, tahun awal-awal 80, oh, nyokap bokap gue mulai usaha. Dan betul, bokap gue ketika tiada juga meninggalkan hutang, betul gitu. Tapi semuanya itu terselesaikan gitu. Tapi kalau nyokap gue bicara sekarang, kan kalau cara nyokap gue tidak, ya punten ya buat yang lain, tapi maksudnya kalau dari sisi gue sih pribadi ya, gue nyokap gue tuh kalau mengajarkan sesuatu tuh nggak langsung harus selesai udah berhenti gitu, it's not good, it is haram, nggak gitu nyokap gue. Nyokap gue hanya bilang bahwa sekarang lebih banyak yang mudaratnya gitu. Mudaratnya dalam artian nggak juga ngebantuin hidup lo sebenarnya, uh, karena itu akan menjerat. Ya, sebenarnya pertanyaannya di luar dari bicara dari sisi perspektif Islamic teaching bahwa itu haram, lo harus lihat gini, yang kembali lagi tadi kayak Dr. Carol Yip itu ya, dia tuh sebenarnya kayak lu nih. Pertamanya dia tuh punya registered financial planner. Setelah dia registered financial planner, dia akhirnya menjadi personal financial education and sustainable retirement for Malaysia gitu. Terus dan dia akhirnya ambil S2-nya konseling gitu, Nek. Jadi dia lari ke konseling karena dia melihat ini ketika dia ngurusin retirement gitu, lansia-lansia itu berbanyak sekali bermasalah ketika udah lansia, nggak punya uang sama sekali gitu. Padahal dulunya ketika usia produktif kaya gitu dan berdaya gitu. Nah ini kemana nih ya uang-uangnya, kan kayak gitu tuh. Ketika dia konseling dia banyak bertanya gitu kan. Nah yang tadi dia bilang itu, jadi kesehatan mentalnya itu karena orang-orang tersebut jatuhnya yang kayak lu tadi kan, sosial media itu salah satu faktor yang dia bahas ya. Tapi kalau yang dia bahas lagi adalah peer pressure. Jadi tekanan dari lingkungan gitu. Dari mana? Dari advertisement gitu. Misalkan kalau seseorang, misalkan lo lihat teman lo beli barang apa nih, dari mana nih, dari mana nih gitu kan. Wah, lucu nih gitu kan, kayak gitu. Hanya ngelihat lucu, tapi lucu di temen lo gitu. Tapi lo jadi kayak tertarik gitu untuk beli juga. Tapi ternyata mungkin ketika lo beli nggak cocok dulu, atau lo ya nggak butuh gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh. Terus dokter Yip juga bilang tentang ya
Ya, sekarang kan kita kemarin ngebahas tentang marketing, digital marketing dan lain-lain, tapi ya produk-produk literasi apa storytelling di marketing itulah yang membuat orang juga uh, ter terstimulasi gitu untuk membeli gitu barang tersebut tanpa dia berpikir panjang, karena dia pikir oh teman-teman gue make itu nggak enak kalau nggak seragaman nih kan kayak gitu. Nah gara-gara itu akhirnya masuklah perangkap itu semua marketing. Ini dalam kontekstual orang yang sudah terganggu secara consciousnya gitu, udah kurang sadarannya gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu nggak apa-apa kalau lo masih bisa menyadari lo tuh masih dalam level sadar. Tapi kalau lo dalam level yang udah gelap mata, akhirnya kan lo benar-benar menjadi termasuk ke dalam jaringan gitu tadi, marketing di sosial media dan lain-lain gitu loh. Dan kadang-kadang subconsciously lo tanpa sadar ya lu beli aja itu semua. Oh kalau sekarang lagi model ini nih, setiap season ya beli gitu kan ya karena lagi model gitu. Iya. Itu kayak gitu-gitu contohnya. Terus dari gitu nah si dokter Yip ini memang bilang ya kebutuhan seseorang itu lu bisa tahu bahwa tuh lu butuh atau lu tuh pengen gitu loh. Kalau seseorang itu udah diedukasi dari rumah gitu. Jadi kan kembali lagi akhirnya kan ibu tuh adalah the university of life-nya anak-anak first hand gitu kan. Makanya kan sebenarnya kenapa kita go digital like this untuk kita bikin apa yang namanya IG live, terus gue bikin podcast, lo bikin website dan segala macam. Kan kita obrolin dari awal kan sebenarnya bukan untuk ikut-ikutan riding the wave pengen jadi influencer atau apa. Gue cuman pengen ninggalin warisan digital gitu kali ya. Kalau misalkan gue meninggal nanti ya lo gitu, kita anak-anak kita tuh masih bisa ngelihat oh nyokap gue ini nih kerjainnya dulu gitu ya. Dan untuk sharing this value of things yang kita obrolin with all those kind of topics gitu kan mungkin bisa sebagai kayak pesan-pesan kalau gue nggak ada, nah anak-anak cucu bisa dengerin kali ya. Ini mindset neneknya begini, begitu. Itu sih pertama. Jadi benar kata dokter Yip, itu harus masuk ke literasi keuangan dan literasi mental health atau kesehatan mental harus dimulai dari seseorang ibu. Nah, Ang Ong. Gimana kalau ibunya stres, Bo? Jadi kan akhirnya gitu tuh. Kenapa jadi orang banyak yang julid dan segala macam ya bukan salah netizen ya. Mak-maknya netizen ini ngajarin apa gitu sama netizen ini. Yang akan itu contoh-contoh yang sebenarnya kalau kita mau tarik ke roots dari semua masalah itu adalah seperti itu. Dan zaman sekarang dengan keterbukaan digital seperti ini, gua rasa sih orang kalau misalkan mindfulness punya kesadaran tinggi, ya lo sakit atau lo sakit hati atau gimana gitu, kayaknya banyak ya metode-metode atau strategi-strategi orang healing kan. Ya, jadi TikTok pun aja gue bukan yang kebanyakan dancing sih. Gue kayak FYP gue tuh termasuk yang kecuali yang kasus itu ya, yang sekarang gue lagi ikutin. Gatel gue. Lepas ya? Enggak, gue nggak post. Tapi gue ikutin. Cuman FYP-nya, kalau misalnya gini, kalau gue ngikutin kasus itu FYP-nya tuh bakal itu mulu gitu ya. Tapi gue nggak ngikutin yang misalkan selebriti lain atau apa. Gue lebih ngeliatin book talk gitu. Ada pencinta buku di TikTok namanya book talk gitu loh. Ya kan, museum talk gitu. Atau sejarah, history yang kayak gitu-gitu. Gue pengen tahu aja gitu. Karena kan sekarang tuh kalau gue bilang ya, kalau zaman kita dulu apa sih? Waktu kita kuliah kita ngelihat news atau apa tuh di internet
di mana sih? Oh, kalau zaman dulu ini anak-anak mahasiswa Indonesia yang di luar negeri sih ngebukanya detik.com. Itu buat news atau apapun yang terjadi di dunia dan di Indonesia gitu, pengen tahu nih, pengen update nih gitu. Kalau anak sekarang itu bukan detik.com, TikTok gitu, Langsung soalnya cepet banget ya. sumpah. Ya, Dan cepet ya, banget info-info di situ. dan tidak hanya yang recent, yang way back gitu, tentang mereka tahu gimana Michael Jackson kena kasus macem-macem gitu. Itu mereka tahu, even though Musik-musik mereka, juga ya. iya betul. Anak kita sampai tahu ABBA, ABBA, ya kan? Maksudnya, Nek, Itu dari mana umur nih? berapa aku kok nggak tahu ya? Yoi, itu padahal kan nyokap, musiknya nyokap gue sama tante gue gitu, zaman dulu gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih tergantung. Jadi kalau gue sih agak-agak, gue sih punya pandangan sendiri ya. Kalau misalkan ada temen gue yang bilang, oh gue tuh nggak bolehin anak-anak gue ngelihat sosial media yang kayak gimana-gimana. Kalau gue sih tergantung aja dari pembatasan waktu, sama misalkan konten yang mereka lihat itu lo juga ikutin aja gitu. Jadi nanti lo bisa kasih tambahan input tanpa harus menggurui gitu. Sometimes anak-anak sekarang kan emang gak bisa ya kayak top down gitu komunikasinya ya. Kan harus kayak apaan sih gitu, kayak lo harus ikut-ikutan join in gitu sama mereka. Jadi, nah, kadang-kadang kalau ada kurang tambahnya, nah itu di situ deh baru ngobrolnya. Itu kalau dari sisi media ya, kalau dari sosial media. Dan gue lihat sih kalau anak-anak sekarang ya, ini angkatan si anak 1 dan anak 2 nih, yang sekarang pre-teenagers ya, mereka cukup ini kok, cukup wise dibandingkan kita dulu, jauh. Wisdomnya tuh kecepetan kalau menurut gue. Kalau bahasa Sunda sih kolot begok ya, kolot begok gitu. Cuman ya in a way kalau gue ngelihat sekarang dunianya udah serba kayak gini ya bagus sih sebenarnya, karena kan besar sekali gitu bahaya-bahaya laten lah kasarannya yang di luaran sana ya, kalau misalkan mereka nggak apa terlalu naif gitu. Nah itu makanya perlu pendampingan aja. Dan benar sih literasi itu, nah, kalau dokter Yip ini yang di Malaysia itu perlu gitu loh. Gue rasa sih kayaknya mungkin rekomendasi dia ini bisa udah mulai dipertimbangkan ya di Malaysia ya, bahwa literasi keuangan sama literasi kesehatan mental ini udah masuk ke dalam kurikulum gitu. Tapi ketika itu masih digodok sama regulator, apakah mau masuk apa enggak ya, ya mungkin gue berharap dengan obrolan-obrolan ringan mak-mak kayak begini bisa membukakan mata hati ibu-ibu yang punya anak gitu, atau siapapun aja yang punya keturunan atau saudara yang dia didik gitu kan, harus berani ngomongin uang, harus berani ngomongin lu gagal gitu. Lo harus berani ngomong sama anak-anak lo bahwa bunda tuh gagal dulu tuh dalam hal ini, bunda tuh gini gitu-gitu loh. Jadi that's why I share this to you, karena gue nggak mau lo mengulangi kegagalan yang gue lakukan kayak gitu-gitu kan. Harus speak up. Tapi ketika jauh sebelum lo bisa ngomong itu di depan anak lo, yang kata lu bilang tadi festival kegagalan ya, bagus juga ya ini ya konteksnya. Bagus kalau lu nonton lucu. Jadi mereka menggalinya cukup dalam. Lucu loh. Itu. Gak apa ya kita nggak, tapi bener. Ngomong aja. Soalnya itu yang dibilang sama Jerome kan. Konten-konten Korea betul. Sama Jepang itu segala sesuatunya ujung-ujungnya itu dalam literasi gitu, atau ya, jadi gua kenapa gua juga jadi kecemplung nih, gua orangnya teknis banget, Jin. Maksudnya dulu kalau gue sangat kagum sama hasil karyanya Wisnu Tama ya, dari dulu ya, dari zaman Extravaganza ya, si Ichan gitu ya, si Isan. Kemudian apa namanya, kemudian dia ke net, si Buluk, kemudian ke net, kemudian bikin apa-apa tuh kayak, tadinya aku juga cuman sekedar termehek-mehek aja tadinya, wah keren banget ya bikin kayak gini gitu dulu ya, maksudnya tapi aku
alhamdulillah eh, kalau hal kayak gini bucinnya di belakang sih, maksudnya ya Iya, adalah iya, pasti ya bumbu-bumbu sedikitnya iya. gitu ya, tapi karena kalau ngelihat, nah kemudian Asian Games itu aku bayangin kenapa ya orang kayak gue kayaknya harusnya pengen ikut deh yang kayak gitu-gitu gitu, maksudnya pengen banget gitu ya ikut ikut terjun ke hal gitu. Nah kemudian lu kenalin startup itu kan, Hmm. nah yang gue lihat Thank you sebetulnya for gue Kak Syamas nggak ya. ya yoi. Actually, Jadi yang he gave it to me. ya jadi gue nggak bilang kalau ditanya tim siapa dipikir-pikir ya sebetulnya gue mendukung, kalau menurut gue cakupan 6 dosan gitu, tapi in karakter gitu ya, kalau dilihat itunya ya, kalau dia, tapi gue nggak lihat itunya, yang gue lihat wah gila bisnisnya di sini masih mikirin bisnis kerupuk bo gitu ya, maksudnya gimana caranya supaya karya yang di rumah ini bisa ini, tapi kalau di sana AI yang mana mungkin hari gini orang ya mungkin beberapa waktu yang lalu gitu ya, orang yang pengennya belajar komputer terus atau apa segala macam tuh udahlah lu mimpi kali ya gitu ya. Kemudian kalau di kita gitu ya, mungkin mungkin sampai detik ini pun aku punya tetangga dulu, jadi dia pengen jadi seniman, ditentang sama orang tuanya sampai gila, sampai rada-rada gitu loh, maksudnya sampai rada-rada ya terganggu mental health-nya Wow. gitu ya, Nah, yang mana itu jadi industri yang luar biasa gitu kan saat ini di ya, negara saat tetangga kita ini. gitu kan ya, maksudnya Betul, gitu. Jadi betul. apa, dan setiap aku tuh merhatiin gitu ya, oh ini reality, aku nggak tahu ada settingan atau enggak, tapi kok kayaknya enggak. Kemudian gila campnya banyak bener gitu ya, jadi emang reaksi tiap orang itu dilihat, dan dalam hal ini gue juga berpikir Oh, apapun yang terjadi reaksi kita itu dilihat gitu, maksudnya apapun yang terjadi, benar. contoh nih kita tertimpa masalah A, yang penting itu Mm-mm. adalah reaksinya gitu, Betul, maksudnya reaksi kalau spontan dia kita. Betul. seperti lu bilang tadi juga ya, jangan mikirin daunnya ya, ya jangan, maksudnya jangan dibiarkan daun terlalu lama gitu kan ya, tapi Mm-mm. apa reaksi sudah itu gitu kan kayak gitu. Mm-mm. Di festival kegagalan itu lumayan banyak, 4 episode gitu ya, Mm-mm. jadi pertamanya tuh cuma ngebahas secara teori gagal gagal tuh gimana, lu itu cerita dong gagal lu apa dan segala macam, dan yang didatangin itu superstar gitu. Nah, itu akhirnya mereka datang ke rumah superstar, lalu superstar itu ngeprank ceritanya, ngeprank dia tuh mau bikin K-pop band, jadi dia ya emang beneran in real gitu, dia mau ngebina satu band gitu, Mhm. tapi minta review dong, kan ini ada senior Hmm. seniornya nih di sini, kalian ke si member itunya ya, aduh Hmm. in What? kayak mau dia bilang What? panas ya, nah udah gitu Jangan eh, pakai filter jadi berarti dia, kepanasan. iya iya benar 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 kita ya, nasib ya. Iya, Ibu Ance ngurusin dulu filter. Ya buat teman-teman yang ngedengerin, jadi kayak tadi kita ngebahasin tentang hubungan antara kesehatan mental dan uang itu benar nyata adanya gitu. Karena sudah dibahas juga. Oh ini dari sama Chani. Oke, masuknya dari Chani ya. Nek. Oke. Ya, Hadir. aman. Aman. No filter. Gue juga ganti aja deh. Untung Ya sempat di. Allah. Astagfirullah. Kenceng Jadi amat. lanjut ya. Hmm, Jadi, lanjut. gitu di prank tuh istilahnya kayak seolah-olah syuting kali ini tuh gagal. Kok Hmm. waktunya apaan tuh In? Waktunya orang mau debut gitu ya. Ini malah Hmm. ngaco-ngaco gitu loh, narinya nggak 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 sesuai ritmenya segala macam gitu. Hmm. Oh, lu ada ininya nih, suara ininya lo. Hah? Astaga. Aku pakai akun Cani. Yoi. Si Cani protes ini ada masuk. Gak apa-apa Ah, deh. so. Gimana? Ganti. Jadi ya. Oke, bye. Oke, oke. See you in a bit. Ya, oke. Jadi, bahasan yang tadi,
Dokter Yip itu adalah Carol Yip. Dia awalnya lulusan atau dia memiliki registered financial planner, dan si Dokter Yip ini akhirnya menjadi personal financial education dan sustainable retirement for Malaysia. Dan dia tuh selalu mempromosikan literasi keuangan pada komunitas tuli, anak muda, kalangan pekerja, lansia. Oke, get in. Dan juga wanita. Nah, juga komunitas masyarakat yang lainnya. Nah, yang dia sayangkan, gue bacain ketika lu cabut sebentar, gue bacakan ininya sedikit overview dari Dokter Yip. Nah, dan dia tuh dia menyayangkan bahwa tidak ada mata pelajaran tentang uang ini gitu di dalam sekolahan gitu. Nggak diajarin bagaimana bijaksana dalam mengatur keuangan, nggak diajarin budgeting gitu kan. Nah, ternyata setelah dia melakukan rangkaian, akhirnya dia ambil S2-nya konseling. Setelah dia melakukan konseling dari banyak rangkaian konseling, jadi dia bilang gini, masalahnya bukan orang-orang itu bukan nggak bisa bijak menentukan mengatur keuangan, tetapi selalu ada isu tambahan yang menyebabkan dia menjadi nggak wise dalam uang gitu. Jadi selalu ada isu gitu, isu lain gitu. Jadi kalau ditanya satu-satu sih, lu bisa nggak ngelola uang segini? Mungkin kalau hitung-hitungan hitam di atas putih sih bisa-bisa aja ya. Tapi ternyata maksudnya bisa proper nggak lu ngaturnya? Bisa sih gitu. Tapi ternyata praktek tuh enggak gitu. Kenapa ya? Karena selalu ada isu-isu lain yang tadi lu bilang, peer pressure atau tekanan dari lingkungan gitu, ngelihat advertisement atau ngelihat dari caption influencer yang ada di akun-akun sosial media mereka, karena mereka brand ambassador sebuah produk dari handphone kayak gitu-gitu. Terus juga ada yang doyan shopping. Yang doyan shopping ini kalau misalkan shopping dalam batas tertentu itu sih nggak masuk ke penyakit, tapi ternyata orang tuh lupa gitu. Jadi akhirnya mereka melewati batas kewajaran, akhirnya mereka menjadi mental illness, menjadi shopaholic, dan dari rangkaian yang dia lakukan banyak banget orang yang akhirnya meninggal gara-gara hanya penyakit shopaholic ini. Ya pastinya kebayang kan, banyak sekali mungkin tagihan kredit card gitu, atau yang seperti gue pernah bilang, ada orang yang gara-gara untuk asuransi itu aja sampai kayak udah mau sama suaminya, udah lu tusuk aja gue, atau gue yang tusuk lu, kayak gitu-gitu. Pokoknya biar salah satu ada yang meninggal, dan akhirnya supaya keluar asuransinya. Dan ketika orang tuh kalau udah terlibat hutang ya sampai sebegitu-begitunya. Itu dari tesis si Dokter Yip. Ya lanjut, tadi kan lu lagi cerita tentang si festival kegagalan itu, ya kan? Bagaimana? Kan gitu, intinya ngerasain banget kan, oh kayak gini nih syuting gagal gitu kan. Itu menurut gua dalam satu episode itu aja udah kayak udah terangkum gitu loh, gini. Maksudnya ya intinya jangan takut untuk gagal itu kan. Lalu next itu pas puncaknya itu bentuknya main game, Cin. Main game. Si badan tuh dipasangin balon air gitu, badan-badan. Terus harus ngelewatin hutan kaktus yang sempit, kaktus dan duri-duri gitu. Iya. Tapi ujung sana yang mana ternyata lu istilahnya berdarah-darah lah, dalam artiannya dalam tanda kutip Iya udah ya. pasti. Sampai finish tuh lu berdarah-darah, tapi lu nyampe finish dan lu hidup gitu, nggak maksudnya, dan balonnya tuh nggak pecah semua gitu-gitu loh. Jadi maksudnya ya hal-hal itulah yang ya buat gue sih ininya ya dalam lah ya, maksudnya memaknainya dalam, daripada apa ya, di sini
nggak tahu lah ya, game-game apalah. Kalau di sini sih, kalau gue lihat tuh lebih banyaknya sih masih bercandaan slapstick untuk mengejar viralisasi sih. Kalau gue lihat ya, Itu menang. ya ini mah gue berbicaranya dari sisi literasi ya. Gue nggak mau menyinggung siapapun, pihak manapun gitu. Cuman kalau kita nggak pernah berbicara, ngebahas kayak gini, ya terus jadi dilewatin begitu aja gitu. They pass you by gitu. Tapi they always surround us dan mereka selalu menginfluence us gitu. Itu kan ya kalau gue sih ya gue di kanal gue sendiri aja gitu buat anak-anak gue gitu sama anak-anak lo ya sama anak-anak teman-teman kita yang denger gitu. Atau sebenarnya obrolan kayak gini udah biasa kita obrolin kan kalau sama geng bandros kita struggle bersama gitu kan, ups and down bersama gitu. Dan pada akhirnya seperti itu gitu. Ya, oh. Oke. Ya, terus ini yang ya pokoknya gue highlight sekali lagi yang sangat menyeramkan sih dari penelitian WHO itu kan di mana 42% orang itu tuh 42% manusia dari negara-negara income-nya rendah sampai menengah sampai rendah itu eh, akan mengalami depresi gitu. Jadi 350 juta orang masuk ke dalam kategori depresi gitu loh, dari 36 negara. Itu studinya 115 jenis kategori studi yang mengarah ke hal-hal kayak gini. Ini hubungannya karena uang, ujung-ujungnya uang. Oke. Lagi-lagi uang gitu ya. Dan Itu akan kayak diperkirakan sama what? yang tadi lu kasih itu lah. Jelas nggak suara gua? Ya tadi pas lagi lo ngomong tapi sekarang aman. Yang Vicky Fitratullah itu loh, yang co-founder 1% Better Ya, itu, dia bahas juga coba lu kalau ceritain. Gua kan nggak bahasin itu di sini gua. Coba lu sedikit oke. iniin. Jadi dia cerita masalah mental health itu akan jadi isu yang cukup serius gitu ya. Nah, sementara hari gini dia juga bahas juga hari gini eh, psikolog itu cuman satu di Indonesia ya, 1 banding 200.000 penduduk Indonesia. Itu pun Hmm. mostly di Pulau Jawa, di Papua, di Hmm. timur Hmm. itu psikolog. Sementara kalau Hmm. psikiater banding Hmm. 300.000 dibilang gitu. Jadi akan jadi Berapa? isu 300.000. 1 banding 300 sampai 400.000. Cukup 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 serius sih, biarpun hari ini udah ada, terus udah gitu dianggap tabu, Hmm. dianggap mahal ya, maksudnya ah, kali konseling berapa gitu kan, itu kayak gitu-gitu juga jadi Nah, paham tuh. Dan di kita tuh jadi dihubungkan dengan udah rukyah aja. Sering nggak sih lo dengar itu, maksudnya ya rukyah aja atau hal-hal cara-cara alternatif tradisional lain yang entah gimana gitu. Jadi itu jadinya maksudnya bisa jadi hal yang lebih buruk di suatu hari nanti gitu kalau nggak kita mulai sedikit-sedikit sih. Dan buat stand up dari itu juga, kalau lu gini nih, kalau lu cukup sehat mental, kalau lu dapat kegagalan hmm. tadi ya, lu Hmm. akan bisa memilah dan lu bangkit gitu loh. Ini kalau Hmm. misalnya kesehatan mental lu minim, lu hanya bisa down setelah itu. Menurut dia gitu kurang lebihnya ya, yang dari yang Ya, gua tadi. Jadi uh, ya itu menurut aku, ini dia cuma bahas dari Indonesia ya. Sementara dari hari Indonesia. dari Indonesia, sementara isunya udah isu global ya. Sekarang kan udah ya, ya Hmm. dunia tanpa batas sekarang kita udah ngalamin. Dunia yang bukan dunia itu ya kan, maksudnya itu kita bisa hidup di dunia tidak nyata gitu kan, di mana di Iya, dunia kayak tidak nyata metaverse kayak gitu gimana kan gitu kan? membeli rumah
tidak nyata, membeli mobil yang tidak nyata, membeli fashion yang nggak nyata gitu di sana buat hiburannya gitu. Pas balik ke real life, I don't know gitu ya, maksudnya ya emang apa ya, mesti mesti disiapin sih sebenarnya dari sekarang. Jadi sangat Ya itu. sangat perlu untuk open mind, untuk terus belajar dan beradaptasi sih. Benar nggak sih? Iya, iya itu betul. Makanya gue sekarang meng-highlight lagi. Pokoknya dari WHO tuh bilang 350 juta manusia itu depresi. Itu dan mereka hidup dan tinggal di negara low and middle income countries dari 36 negara. Nah, mereka bilang 2030 kalau ini tidak diselesaikan sama para regulator di negara-negaranya, uh, regulator itu harus menyiapkan apa? Harus menyiapkan pertama mental health policy, kebijakan. Tapi kebijakan itu harus disertai sama apa? Sama service, layanan yang kayak gimana? Community based evidence. Jadi nggak bisa cuma hanya service, misalkan nih hubungin nomor segini untuk begini-begini. Lah begitu dihubungin, coba deh sekarang kalau kita lihat juga setiap kali ada hotline number and everything, kalau kita mau telepon kan pasti susah banget ya Nek gitu. Sementara kan kalau kayak mungkin di negara maju, kalau orang udah ngeluarin hotline number dan segala macam, itu udah pasti ada rangkaian mungkin ratusan orang yang shift-shiftan, seperti banyaknya orang-orang yang hotline bank-bank konvensional gitu. Lo telepon itu udah pasti akan ada gitu, dan itu udah ter, ter, sistematis gitu sama banking system gitu kan. Kenapa sih nggak bisa seperti itu juga gitu dalam hal-hal layanan masyarakat yang lain ya? Makanya dia bilang harus community based evidence layanan-layanan tersebut. Artinya community itu artinya berarti kan masuk ke RT, ke RW, ke lurah dan segala kelurahan dan segala macam gitu loh, per distrik, per pokoknya sangat yang sampai ke kecil. Jadi dari unit terkecil sampai yang besar begitu. Dan itu juga harus tersistematis juga bagaimana nih mental health isu ini masuk ke dalam juga kurikulum pendidikan gitu, dan kurikulum pendidikan yang seperti apa gitu. Apakah nggak gini, gue sih yang gue tahu ya Cek, kalau yang gue tahu untuk di Bandung, buat anak gue nanti yang tahun depan insya Allah bisa masuk SMA itu sudah boleh memilih pelajaran Iya, gitu. iya. That Eh, that what I appreciate about it ya. Tapi kan kita juga tahu struggle-nya Menteri Pendidikan tidak semudah itu gitu, very very berdarah-darah struggle-nya untuk kayak gitu. Iya kalau misalkan orang yang kayak dia bisa membawa atau meneruskan atau diteruskan sama orang yang akan menjabat di selanjutnya gitu, di periode selanjutnya. Kalau enggak berubah lagi gitu, kita selalu memenangkan kepentingan yang seperti itu instead of berpikir buat kebersamaan kita sebagai masyarakat aja gitu, sebagai satu kesatuan gitu. Karena kalau kita ngeliat negara tetangga, Nek, udah maju, Nek, gitu. Kita masih aja terus berjuang sendiri-sendiri. Kalau dalam hal itu ya, kalau gue lihat ya, karena belum menyentuh gitu. Contoh, pandemi misalkan. Gue setuju ketika misalkan Master Deddy Corbuzier pernah dalam YouTube-nya itu, podcast-nya itu ngebahas tentang pemerintah, kurikulum pendidikan atau cara ngajarin online gitu kepada anak-anak pada saat pandemi. Itu kita ngobrolnya sama Mbah Sujiwo Tejo gitu. Nah, kalau buat dia pribadi, Master Deddy Corbuzier ini tuh ke anaknya, kalau anaknya capek dia nggak paksain gitu. Dan kalau misalkan dimarahin sama guru atau ditegur, dia akan marahin balik gurunya. Bukan marahin, tapi menegur gitu. Bu, Pak, gitu. Ini kondisi kayak gini aja, nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang menjalani sebelumnya. Even saya pun stres gitu ngadepin ini, apalagi anak-anak. Nah, kadang-kadang kan kembali lagi ya.
Ya waktu itu Mbak Sujiwo Tejonya tuh bilang, ya lu sekolahnya di mana ya? Sekolahnya kan swasta ya gitu. Kalau swasta kan udah pasti ada sistem sendiri dan segala macam. Ya, tapi maksudnya kalau misalkan itu mental health ini sudah menjadi sebuah pembicaraan dalam kebijakan yang sudah terus berjalan gitu, tersistemasi dari pusat sampai ke daerah. Mestinya kan itu juga tersampaikan ke sekolah-sekolah ya gitu. Don't push the students too much gitu, because this is already too much for everybody gitu. Bukan kayak kita orang dewasa itu harus lebih melindungi yang lebih kecil karena mereka masih minim pengalaman hidup asam garamnya ya kan, Nek. Kalau kita mungkin udah ups and down dengan apa yang kita hadapin sampai usia kita ini kan udah mengalami banyak hal. Mulai dari sekolah aja udah banyak putus lah, ya nggak masuk OSIS lah gitu, kayak udah banyak banget ya, maksudnya pergolakan batin kita gitu dari detik kita melek lah, beger gitu ya, sampai setua ini. Sementara tiba-tiba dang gitu loh, everybody has to be put in jail gitu ya, penjara dalam rumah masing-masing kan. Orang tua juga harus struggle untuk tetap bekerja, yang nggak, dan kita pun nggak semua orang juga melek ya online gitu kan. Jadi kan ya anak struggle, orang tua struggle gitu loh. Tapi kan ini hanya masih sebatas pembicaraan atau forum group discussions atau menjadi topik atau konten dalam media-media aja, even yang itu ya, maksudnya television and everything gitu loh. I haven't seen gitu, nggak tahu ya kalau di luar sana, cuman kayaknya kalau di luar mungkin lebih besar lagi gitu wave-nya, atau lebih besar lagi push-nya dari pemerintahnya atau dari pihak-pihak yang regulator yang benar-benar memegang regulasi gitu buat pemerintahan menyelenggarakan ke penyelenggaraan untuk pendampingan masyarakat kayak gini dalam hal mental health dan literasi keuangan kayak gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya bagusnya tuh gue berpikirnya kenapa isu ini nggak dibahas, 2 isu ini aja dibahas literasinya selama pandemi ini. Without them asking our children and our students have to submit all the, ya semua subjek yang ada itu memang bagus. Tapi kan kalau subjek itu diadakan pada saat kondisi normal, ya kan? Kalau force majeure kayak begini, kondisinya abnormal, ya harusnya ya. Tapi kan kembali lagi kan, itu kan segala sesuatu pengelolaan itu ada hubungannya juga adalah dengan duit ya, gitu. Pengelolaannya itu kan sudah, loh, lu hilang, Nek. Anca, ya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau gue sih melihatnya seperti hal itu, karena ini obrolan atau apa yang gue sampaikan ini bukan hanya dari gue pribadi, tapi juga dari banyak teman-teman lainnya. Pokoknya dari teman-teman gue sendiri aja tuh yang ring 1, ring 2 gitu, betapa sulitnya kehidupan ini gitu. Anja ditunggu lagi ya, balik ya. Jadi kayak misalkan, ya mungkin teman-teman ada yang lihat ini setuju, ada yang nggak setuju. Cuman kan pembahasan malam ini kan adalah mental health dan keuangan ya, money and mental health, di mana kembali lagi yang tadi aku bilang waktu pertama, Dr. Richardson itu adalah seorang psikologi klinik dari psikolog klinik dari Inggris yang sudah melakukan riset bertahun-tahun, dan dia menyarankan gitu loh, mulai sekarang tuh orang-orang tua yang sekarang menjadi orang tua generasi milenial yang mempunyai anak-anak generasi Z gitu loh, harus mulai membuka open conversation atau discussion tentang money and mental health kepada anak-anaknya. Dimana pada saat zaman dulu kita dididik sama orang tua kita tabu membicarakan uang, tabu membicarakan kesehatan mental, stres atau depres aja pun ditutup-tutupin, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, kamu nggak stres, kamu gitu. Tapi pada sebenarnya karena orang tua zaman dulu, kalau yang denger Instagram story, Instagram live yang minggu lalu, aku ngebahas sama Ance
perbedaan generasi dalam cara pandang hidup mereka, karena generasi orang tua kita sekarang yang adalah generasi baby boomers atau nenek-nenek kita yang generasi silent generation, mereka adalah orang-orang yang semuanya terbiasa mengelola permasalahan hidup sendiri gitu. Didikan silent generation, orang-orang itu melahirkan banyak skill, banyak orang-orang skillful gitu. Kenapa? Zaman dulu tuh nggak ada, misalkan apa-apa dibeli, zaman dulu tuh dibuat, baju dijahit, makanan dibikin sendiri gitu, semua-semuanya kayak gitu. Nah, jadi berbeda kan. Nih gue pas lu cabut, gue ngisi Di lagi. gua lu hilang loh. Seriously? Di gua nggak. Iya, jadi gua baru muncul di gua. Gua nungguin agak lama dulu baru lu ada live gitu. Oh, Beneran. wah, ya biasa ya. Wah. Selalu ya. Wah, Magic, ya udahlah. magic. Biarin aja lah. Ya, kan bisa didengarkan di podcast besok di Spotify, teori dan pembahasannya. Tapi tadi itu gue ngebahas ketika lu cabut itu, gue ngebahas maksudnya ya kembali lagi ke penelitian Dr. Richardson itu, si psikolog klinis yang dari Inggris itu bilang bahwa sekarang tuh kita udahlah sebagai berdasarkan juga dari penelitian WHO ya gitu. Jadi dia merujuk ke situ. Udahlah mulai sekarang tuh orang-orang tua yang seusia-usia kita gitu, perbaiki kesehatan mental kita dulu nggak sih gitu. Kayak lo harus memperbaiki karena kita juga kan udah banyak baggage ya nggak sih, dengan segala Jadi macam ayam permasalahan. dulu ya, Iya. Ayam dulu dong. Iya, iya. Dulu ya. Iya, memang ya kalau sekarang kan bicaranya harus ayam ya, karena kalau telur mah udah kejadian dari kalau menurut gue, maksudnya ya udah lah ya, kalau telurnya udah rootsnya kan udah nggak bisa dirubah gitu, udah menjadi genetik gitu ke kitanya. Cuman kan kalau kita kembali lagi, kita mempunyai kesadaran atau mindfulness dalam berpikir, nggak salah. Mindfulness itu lo bakal bisa kembali lagi mempunyai kesadaran jadi conscious, full of consciousness gitu ketika lo udah ngerapihin atau ngehealing diri lo, ya nggak? Bener nggak? Dari situ kan? Kan si Dr. Richardson bilang orang tua yang harus mendidik anak kan, gitu. Masukin literasi dan jangan tabu lah membicarakan masalah keuangan gitu, ya kan? Nah, misalkan contohnya Dr. Yip yang dari Malaysia itu, dia bilangnya gini, si Dr. Yip itu, yang gue dengar terakhir obrolannya dia, jadi misalkan, mulailah misalkan contoh berbicara sama anak tuh kayak gini, ketika ada terjadi payment mode on di dalam keluarga, tiba-tiba misalkan datang nih, bill dari mana gitu, tagihan gitu, nah orang tua tuh mulai kalau lagi duduk-duduk santai sama anak-anaknya itu bahas deh gitu, karena sekolah belum memasukkan ini ke dalam kurikulum ya, pembahasan ini ya, jadi ajarin ke anak-anak gitu profit and loss statement dari personal financial statement. Jadi jangan lo misalkan ya, kalau akuntan kan udah terbiasa ngurusin profit and loss statement gitu untuk business organization-nya dia gitu kan, tapi ya ini masukin gitu untuk personal financial statement aja gitu, ngajarin gitu. Nah ini dari nyokap, dari bokap begini, kalau kalian tuh harusnya gini, karena kalian gak ada masalah, jadi kalian udah harus bisa mulai berpikir untuk saving, di saat kalian sekarang benar-benar masih mendapatkan full gitu, support, financial support dari para orang tua ini gitu. Jangan dihambur-hamburin dulu gitu. Nanti ketika kalian masuk kerja kan mungkin kalian udah banyak kebutuhan gitu. Nah, kalian bisa pakai uang simpanan yang dari orang tua kalian itu untuk ngebantuin lah yang lain-lainnya. Jangan ngambil dari uang gaji, misalkan kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh harus udah mulai obrolin tuh sama anak-anak. Jadi nggak kayak orang silent generation dulu kan. Nggak usah bicara uang, nggak usah gitu kan. Maksudnya kayak dari itu kalau zaman dulu ya, ada terus ya. Ya, karena ternyata ketika kemarin kita bicara seven generation yang apa tuh, yang itu
healing juga begitu, mental health juga gitu, trauma juga begitu. Itu dibahas. Ada Nyambung seven semua. generation trauma. Iya, machine itu kan machine gitu. Nah, harus ada mulai yang di-cut gitu loh untuk pembaharuan generasi kalau gue bilang gitu. Dan gue rasa saatnya emang kita, karena ada yang pernah bilang generasi kita itu yang layer paling bawah di generasi X tapi pembuka milenial itu adalah generasi yang stop the time, yang ada push the button of stopping the time. The time apa? Yang udah lalu gitu. And then you create new scene gitu loh. Skema-skema baru dan skena-skena baru, skenario-skenario baru gitu untuk kedepannya. Karena lu sekarang hidup ini sama anak-anak generasi X, generasi Z dan generasi Alpha, yang dimana lingkup yang yaitu udah ada metaverse yang lo bilang nanti kan, ada yang lain-lainnya gitu, yang everything is already digital gitu. Dan kalau nggak bisa ngajarin anak-anak itu secara benar pendampingannya dari awal tentang mental health, mereka akan menjadi orang-orang yang nauzubillah min dzalik ya. Jadi nggak sadar nanti disitulah akan menjadi korban jaringan-jaringan yang nggak baik buat merekanya. Kan nggak salah, jangan selalu disalahkan sistem yang besar ya, misalkan globalis internasionalnya lah, apalah segala macam. We're talking about our small unit aja dulu. We as a mom who has kids gitu ya kan, yang nggak punya kids juga kan punya ponakan, punya ini kan ngajarin juga kan, itu kan keturunan lo gitu ya nggak sih. Itu sih kalau gue bilang, terlepas dari itu, bicara itu dulu. Kalau misalkan sebagai seorang muslim, muslimah, barulah nanti kalau udah dapet dulu mindset atau kerangka berpikirnya secara baik dan benar, barulah lu masukin Islamic teaching. Itu kalau menurut gue. Kalau sekarang apa-apa udah langsung dimasukin Islamic teaching. Jadi nanti anak-anak juga yang tumbuh ini nggak berpaham general kalau menurut gue. Sorry, a bit subjektif kalau menurut gue. Dan it's not also good for others gitu, karena considering that we're still living side by side with other people gitu, who maybe have different backgrounds gitu kan, different Ada Mbak minor. Popi. Hai Mbak Popi, hai, how are you? Mbak Pop, sehat ya? Nih biasa nih mama ngobrolin yang gini lah. Yeah. Nah, terus lu bahas, Nek, yang lagi, Nek, yang itu, Nek. Yang tadi, Pak. Jadi, kalau menurut lu, si festival kegagalan atau kayak si, ya, kalau gue sih benar-benar tersentuh dari si Han Ji Pyong sih. Karakternya emang itu karakter mindful. Itulah. Bener, sebenarnya itu aja. Namanya. Abis gue mau kasih contoh siapa? Iya kan? Gue mau kasih ya, maksudnya ya pastinya kita di rumah ada contoh-contoh yang lain yang lebih mulia dan lebih teladan gitu ya. Cuman maksudnya kalau dalam kontekstual gini kan lo harus yang ini apa? Yang inilah populer on these days. Iya gak sih? Ya. Nah, aku mau ngomong apa ya tadi ya? Festival kegagalan enggak sih, udah sih ceritanya mah sebetulnya itu intinya mah. Ji Pyong aja udah sama 6 dosan udah. Apanya? Loh. Ya tapi, oke. Nah ini kalau udah masuk ke sedikit tips mungkin ya ini ya. Jadi aku mungkin sempat ingat ya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan gue sempat nelfonin orang ya, gue survei soal financial literasinya mereka gitu, gimana sih cara mereka atur. Dan memang di gua itu sebetulnya ada pola namanya sisih dulu baru sisa, dimana kita hidup dari sisa, yang mana
kalau dihitung-hitung ya, kalau ada aturan persennya sebetulnya katakan dapat gaji katakan 10 juta gitu ya. Sisanya itu yang bisa buat biaya hidup itu sebaiknya hanya 45%-nya aja. Ada pembagiannya. Yang awal itu kan pajak, zakat, dana darurat itu kalau belum pun disiapin gitu ya, minimal 3 bulan. Sampai 3 sampai 12 bulan. Nah, itu apa sih dana darurat? Gue juga tadi pas lagi nulis juga tentang itu, tentang mitigasi resiko. Mitigasi resiko itu dalam hidup kita pasti ada resiko-resiko lah. Nggak hanya yang pertama mungkin apa namanya bangkrut tadi ya, bangkrut, PHK, kemudian sakit, nggak usah sakit parahin. Lu di ponakan gue sakit lutut tuh, operasi 50 juta hari gini langsung harus gitu ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang mungkin bisa. Kemudian apa ya, bencana tiba-tiba banjir aja, nggak usah deh nggak usah tsunami dah, kena banjir aja. Sebagian barang lu tuh mesti dibenerin atau di ini, itu kan otomatis. Nah, apalagi kalau sakit atau meninggal, nah mitigasi resikonya gimana? Salah satunya dengan dana darurat. Dah ya. Itu satu hal lagi, gue nambahin yang lu bilang tadi. Yang gue tahu ya dari nyokap gue atau yang dari yang senior ya, tentang yang resiko tadi, lu harus nyiapin uang itu kan untuk seandainya terjadi sesuatu nih sama rumah tangga, misalnya banjir gitu ya. Itu kan berarti kan kalau orang yang mempersiapkan kan ada uang yang harus disisihkan, perencanaannya, oh kira-kira gue nabung segini deh kalau seandainya ada darurat nih ya kan. Tapi itu buat rumah. Ternyata kalau misalkan lu punya toko atau punya dagangan, ya itu tuh juga harus dipikirkan gitu. Jangan cuma hanya untuk satu aset gitu, Nek. Jadi toko lu juga harus dipikirkan juga. Jadi kayak kasarannya kalau orang mau berusaha nih, gitu saya nggak cuma hanya dari satu rumah lo aja yang lo pikirin untuk manajemen risikonya gitu dari secara keuangannya gitu. Tapi juga dari misalkan lo punya 3 toko ya lo harus sisihkan buat 3 toko itu. What if kan 3 toko itu kan nggak mungkin sebelahan. Benar. Ya bisa. Ya, tapi harus ada itu. Nah, itu tuh ternyata begitu. Makanya orang zaman dulu tuh kalau terdidik sama generasi silent generation sih memang ya sangat berhati-hati, makanya semuanya dikeluarkan tuh biaya-biaya buat seandainya what if gitu-gitu. Jadi makanya aman terus. Iya aman terus, tapi biaya-biaya itu jangan lu overlappingin kalau jadi kayak gitu. Makanya bener-bener hidupnya tuh sebenarnya sederhana ya, nggak terlalu mengejar yang namanya gaya hidup gitu nih. Gitu kalau dari nyokap gue. Intinya begitu. Nah tadi kalau nyinggung lagi sama nyokap lu yang tadi soal doi pakai sisi ya, kemudian udah bisa diputerin ya udah stop, itu berarti termasuk kalau di teori itu sebetulnya ada hutang produktif sama konsumtif. Jadi kalau produktif ya itu berhutang untuk dijadiin duit. Hari gini juga ada ya gue lihat apa istilahnya, apa sih, beli properti gratis apalah kayak gitu-gitu ya kalau nggak salah ya, semacam itu. Jadi dalam artian yang cicilannya lebih kecil daripada yang akan dihasilkannya mungkin sama dia aku juga sebetulnya nggak ngikutin banget tapi baca sekilas-sekilas, jadi kayaknya mah intinya gitu. Jadi dia tapi bukan properti, itu bukan yang kontekstual syariah bukan ya? Bukan yang model syariah, bukan ya kan? Nanti nggak, maksudnya aku ngikutin tapi separuh-separuh, maksudnya intinya gitu, dalam artian dia berarti kan terpaksa katakan berhutang untuk membeli aset dan asetnya itu langsung bisa diputerin, kurang lebihnya sih seperti itu. Detailnya aku nggak baca ya, maksudnya kayaknya ya, tapi bukan kontekstual syariah ya, Nek. Bukan. Kalau untuk itu sebetulnya gue juga insya Allah juga akan mendalami lebih dalam juga untuk yang investasinya apa aja. Biarpun saat ini udah ada, tapi mungkin masih di permukaan. Aku akan mempelajari lebih dalam supaya bisa diterapin kali ya. Jadi biar berimbang aja gitu ya. Gitu. Jadi intinya nggak berarti nggak boleh. Nah kalau udah gitu nyambung ke
kuadrannya Robert T. Kiyosaki. Mungkin sebagian udah pernah baca ya bukunya, bahwa dia punya 4 kuadran kan sebetulnya. Kuadrannya itu kan dari employee dulu. Tapi saat lu jadi karyawan, lu pengen naik levelnya jadi self-employee. Nah, orang-orang kan lalu kemudian jadi business owner. Gue tahu orang-orang tuh banyak yang pengen pindah ke kuadran kanan untuk jadi business owner. Tapi banyak yang terjebak sama self-employee. Oleh karena itu, kemarin juga gue yang di mobil itu yang sama Fanti ngobrol itu juga, maksudnya gue bilang dia kan mau ikut, mau mengaktifkan lagi salah satu bisnisnya yang sebetulnya dengan mengaktifkan gitu kan dia sebetulnya saat ini banyak gitu pilihannya, yang itu tuh dia udah jadi akan menuju ke business owner, nggak akan self employee lagi. Business owner tuh ada di kuadran kanan dan tandanya apa? Mulai ada passive income, mulai. Tapi begitu lo udah duitnya udah banyak banget dan lu tinggal invest, nah itu baru di levelnya Jipyong. Dan mindsetnya tuh ke sana gitu loh, Cin. Selain dari yang katakan hari ini kita baru bisa menghasilkan segini, gimana pendidikan anak nanti, gimana nanti kita mau pensiun dan segala macam, itu mau nggak mau harus pikirannya harus ke sana. Dan gua juga pernah diundang salah satu MLM kebetulan gitu ya, tapi dia lucu. Dia bikin webinar, kuliah WhatsApp dulu. Tadi conscious and subconscious. Jadi ternyata cuma 10% orang aja yang di alam bawah sadarnya sudah bermental lah dalam tanda kutip, bermental untuk jadi orang kaya. Kayak Jipyong. Betul. Iya, kayak Jipyong, dan rata-rata memang katakan dia udah hidup di keluarga kaya, katakan, maksudnya mungkin suka lihat ya yang kayaknya 7 turunan itu gitu kan. Si pemilik hotel itu mungkin ya maksudnya itu tuh istilahnya dia udah punya pola yang benar, yang mungkin aku juga sering singgung juga bahwa tiap generasinya dia menciptakan, menjaga dan menikmati tahun depan, generasi berikutnya harus ada yang ciptain lagi gitu. Itu tuh cuma 10% orang yang punya. Nah, itu tuh, dan itu nggak bisa disalahin. Kita istilahnya dulunya diajarin untuk sekolah yang benar. Nanti lo akan dapat pekerjaan yang bagus. Pekerjaan yang bagus. Nah, pekerjaan yang bagus dan waktu itu employee chain itu di kiri. Jadi mindset orang 90% orang itu mindsetnya ada di kuadran kiri gitu. Jadi pindah ke kuadran kanan, lucu dia pakai cara hipno, Cin. Mungkin benar. Iya, aku mungkin akan setuju ya, benar. Karena kan generasi X itu kan dibilang adalah generasi pekerja terbesar selama abad generasi-generasi ini gitu loh. Iya, dan itu jadinya kan kayak ngubah subconscious mind lo. Subconscious, gitu, secara pelan-pelan. Itu satu. Kedua, hari ini kita lu mungkin pernah dengar yang law of attraction. Itu apalagi kalau bukan something yang subconscious kan sebetulnya gitu, bukan hal-hal yang kita lakukan. Dan itu yang tadi gue bilang, kepala akan mempengaruhi badan lu. Saat ini susah memang. Jadi itu memang panjang lebar sih kalau nyambungnya jadi kemana-mana ya. Tadi jadi ke festival kegagalan, jadi ke soal apa namanya ya, psychologicalnya tadi mungkin nyambung juga sama ini, bahwa emang 10% orang aja kok yang punya mental, punya pikiran alam bawah sadarnya udah jalan aja sebagai orang kaya. Lalu kalau gue ikut salah satu selegram yang aku beranggapan dia tuh kayak Jipyong di dunia nyata, cewek tapi gitu ya. Itu dia dari kecil udah ditanamkan sama ortunya to invest, maksudnya making money lah, jangan maksudnya nggak biarin money bekerja untuk lo gitu, intinya gitu. Nah itu gua juga penasaran banget pengen ngikutin itu, jadi kita bisa menciptakan Jipyong lainnya. Jadi di umur sekarang tuh ya dia udah ya mirip lah kayak itu, dan dia jadi influencer dalam artian memotivasi orang untuk kayak dia.
Yang gue Iya. pernah bilang itu loh, yang gue pernah bilang, lu hari gini habisin duit buat nonton Netflix, ya cobain sebulan berapa kali 12 bulan udah berapa gitu kan ya, belum lagi kalau lu punya gadgetnya macam-macam gitu kan. Nah dia, lu hari gini bayar buat Netflix, gua punya sahamnya, dia bilang gitu. Maksudnya apa, jadi kan setidaknya dalam tanda kutip dia udah bisnis ownernya biarpun cuma sepersekian Benar. gitu ya. Jadi hal-hal mindset kayak gitu sih yang mungkin perlu kita gaungkan lagi. Dan Oh iya. salah satu senior gue juga pernah bilang, apalah misalnya kenapa tuh lagi down gitu ya, katakan pernah waktu itu ya, lagi down kenapa gini, intinya dia bilang, apa sih masalah kalau bukan uang, dia bilang gitu. Maksudnya masalah keluarga pasti ujungnya ada itunya gitu. Terus masalah apa ya, dia bukan berarti dia mania, cuman pikir-pikir ini bener oke gitu ya, maksudnya ya emang nyambungnya ke sana-sana juga sih, udah tadi ujung-ujungnya duit. Benar. Itu kurang lebih kayak gitu Benar. sih. Agak acak-acak kan nih ya strukturnya, cuma mungkin kita bisa dari obrolan ini lu bisa tuangkan ke podcast, gue bisa tuangkan ke buat gua nanti Website ya. Benar. berarti. Benar sih. Makanya kan kalau gue bilang pertama yang gue lihat dari WHO itu dia pengen menyorotin bahwa pengen banget mengharapkan banget negara-negara yang low and middle income countries itu menyelenggarakan atau merealisasikan lah gitu gimana kebijakan-kebijakan tentang mental health ini nggak cuma hanya kebijakan tanpa action, tapi juga menyelenggarakan layanan-layanan yang community based evidence gitu loh. Kan misalkan sebenarnya kalau mau mulai itu memang harus dari sekarang, karena kan lo lihat ya cinclong. Nah, karena kan lo lihat sekarang, misalkan kalau kita lihat apa yang bertebaran di sosial media kan, betapa banyak sekali orang-orang yang terlihat sepertinya terganggu ya, secara psikis gitu. Mulai dari isu-isu yang gue selalu melihatnya, meng-highlightnya isunya. Gue nggak bicarain problem atau lebih ngegibahin. Tapi kalau untuk membahas sebuah kasus mungkin iya harus dibahas tapi tanpa menyebut nama. Cuman isu yang kalau gue lihat sekarang banyak sekali terjadi adultery. Adultery kan lo tahu bahasa Inggrisnya perselingkuhan gitu. Kenapa terjadi toxic relationship in the family yang menyebabkan family tersebut memiliki unstable family system gitu, dimana yang namanya orang tua baik bapak ibu mungkin terganggu sehingga unstable family system gitu, dimana yang namanya kenapa nih bapak ibu kok ada ini lu rekam, oh I see. I see, lu ngeliat dari ininya, jadi makanya gue bingung, lah kenapa ada suara gue? Diulang, kesan gue udah ngomong. Ya, jadi kenapa unstable family system itu karena ada seseorang yang sudah terganggu gitu secara psikis, yang itu harus diperbaiki. Karena gue juga ngelihat sendiri di orang terdekat gue juga, kerabat itu ada juga yang mengalami gangguan psikis gitu. Dia resah, dia merasa tidak berguna, dia merasa oh gue dulu kuliahnya apa tapi gue sekarang jadi ibu rumah tangga aja dan lain-lain. Akhirnya tapi dia mengumpulkan keberanian dia untuk membicarakan masalah dia, bukan untuk justru ingin menyelesaikan problem solving. Nah, di kita itu kalau hal-hal yang tabu, ya udahlah kalau sekarang masih, kalau menurut gue ya, mulai aja dibicarain di sosial media lo gitu. Kalau menurut gue, kenapa? Ya orang sekarang di sosial media aja orang-orang udah pada berkoar-koar tentang hal-hal yang viral lah, apalah semua perilaku-perilaku yang segala sesuatu yang viral. Silahkan, monggo kalau itu pengen menjadi konsumsi tontonannya. Tapi kenapa sih yang mungkin ini kan tentang edukasi ya, Nek, literasi. Ya, buat orang kita mah tidak menarik gitu ya, Nek. Tapi kalau gue sih nggak pesimis itu gitu, karena gue nggak hidup buat gue aja sih, gue kan berpikir kita ini hidup buat anak-anak kita ya gitu, maksudnya gue gitu sih.
biar dari kita aja yang mulai. Mungkin kita cuma penontonnya cuma satu apa segala macam, tapi ini crackpot kan, kembali lagi ya, melihat anak-anak kita. Kalau seandainya mereka bisa mengambil hikmahnya, atau one day gitu, mereka bisa passing these values gitu ke generasi ke bawahnya gitu kan. Contohnya kayak gitu. Tapi sebagai warga negara, gitu ya, dan sebagai emak-emak nih, gue rasa sih kayaknya perlu dipertimbangkan banget gitu. Benar-benar kurikulum juga kayaknya pendidikan perlu diperbaiki gitu ya. Oke lah, orang-orang tuh sekarang belajar apa sih gitu, subjek-subjek yang lo mendingan belajar subjek yang lo butuhin aja gitu. Karena memang benar-benar sekarang tuh skill. Karena semua orang sekarang sudah punya platform social media sendiri kan. Dan biarin aja masing-masing orang maju dengan skillnya gitu. Karena everybody is unique ya kan. Gitu, lo nggak akan bisa jadi gua, dan gua nggak akan bisa jadi lo, dan gua sadar itu gitu. Ya udah, masing-masing sama maju sorry, maju dengan keunikan masing-masing, and then ya udah, ya perdalam aja gitu. Ngapain lo belajarin banyak hal, ngebuang waktu, ngebuang biaya sebenarnya juga. Time is money gitu. Kalau lo masih pendidikannya masih seperti ini, lo nggak mendidik anak-anak yang seperti lo bilang tadi, subconsciously akan menjadi 10% orang-orang yang berpikiran seperti Ji Pyong gitu. Nggak akan. Mau sampai kapan gitu? Nggak akan terjadi sih kalau menurut gue. Karena dilihat dari analisa dan perjalanannya nggak akan sampai yang seperti itu. So sorry sih kalau misalkan orang bilang, oh, Indonesia bakal maju apa segala macam. In what case? Kalau lo in what case? Ini mah hanya pemikiran gue sebagai seorang ibu ya. Simple aja sebagai seorang ibu yang nyiapin makan buat anak, bapaknya kerja buat sekolahin anak, misalkan kayak gitu kan, ya kan? Atau kayak teman-teman lainnya yang sendirian menyekolahkan anaknya apa segala macem karena banyak hal juga. Tapi ya mau sampai kapan gitu kan? Iya nggak sih, benar nggak sih? Makanya kita semangat aja sih, Cek, bahas tentang mental health ini gitu. Karena nih 115 studi dari 36 negara yang polanya sama, yang dilakukan sama Dr. Thomas Richardson itu yang orang Inggris, bilang bahwa manusia di dunia 350 juta di dunia ini depres gitu. Ini baru tahun ini nih ya. Dan itu dikerjakan juga studinya. Jadi studi yang dilakukan itu bukan, kalau yang mereka lakukan berdasarkan dari hasil riset yang ada. Jadi hasil riset yang ada mereka bikin studi, pelajarin dari mana-mana. Nah itu makanya ada 115 hasil riset dari orang-orang yang sebelumnya. Nah itu yang dipelajarin sama mereka, terus mereka masukin sebagai referensi buat WHO kan kayak gitu. Nah itu dikatakan yang seperti itu. Kebayang 2030 800.000 orang akan bunuh diri setiap tahunnya kalau kayak begini-begini terus. Kalau literasi tentang mental health dan literasi tentang keuangan nggak masuk gitu. Ya kalau gue kan cuma sebagai, iya biangnya itu. Dan kita sebagai ibu-ibu ya, maksudnya kalau kita udah mulai melek, kita juga kan sembari belajar ya, Nek. Kita kan juga nggak lepas dari permasalahan itu kan sebenarnya. But we talk about it eagerly gitu loh, nggak pakai malu-malu gitu. Gue nggak punya duit nih sekarang, gue bangkrut nih, misalkan kayak gitu. Tapi we talk about it in a discussion di mana semua orang juga open up gitu. Ya kita kayak apa? Yang kayak misalkan kelompok-kelompok yang kecanduan apa alkohol kayak di Amerika gitu. Hey, my name is ya kan? Hi, I'm a alcoholic for like 17 years kayak gitu-gitu, and ya kan, cause I lost my marriage and everything. Nah, those kind of thing kan kita udah mulai ngobrolin ya di grup kita sendiri ya. So ya kalau gue bilang sih lebih baik sih ibu-ibu tuh lebih banyak ngomongin hal-hal yang kayak gini instead of like ya hidup tuh nggak cuma hanya hari ini kalau menurut gue, dan uang yang lo dapetin tuh nggak cuma hanya buat lo gitu loh, ya kan? Bener kan dari omongan lo yang 6 poin itu kan adalah sebenarnya what you pass on gitu, kayak orang yang
yang kita bicarain minggu lalu, siapa pemilik, kalau orang pintar minum, nah itu dari perusahaan itu kan tidak, itu kan semua anak-anaknya nggak ada yang S2, S2, S3, mambo and everything, hanya S1, dan mereka hidup berdasarkan value-value yang di pass on to terus gitu. Itu aja udah punya perusahaan dunia, mendunia gitu maksud gua. Jadi gue sih ingat kata nenek gue, nyokap gue yang selalu bilang ke gue, ingat pesan nenek gitu, kalau cara hidup yang dijalanin sesuai dengan nilai-nilai yang nenek kasih, kamu mau sampai ke dunia manapun kamu bisa hidup gitu. Inti nenek gue mengajarkan jangan pernah punya hutang, malulah punya hutang. Kalau punya hutang itu kata nenek gue sama aja lo kayak berzina gitu. Itu dari nenek gue ya, sebegitu kerasnya gitu. Walaupun misalkan itu selesaikanlah gitu, dan ya hal-hal those kind of things sih sebenarnya yang oh akhirnya gue merasa wah gagal nih gue gitu, gue berutang nih gitu kan. Dia maksudnya, nah di situ kan akhirnya tapi kan proses itu jalan terus. Gitu Chen, kalau menurut gue mah. Oke, Chen. So gue setuju sih lo omongan lo. Kita ngobrolin aja terus, dan nggak usah malu, santai aja, ya kan? Kalau mau tahu detailnya, mau tahu apa yang Ance punya, yang Ance bisa tawarkan ke teman-teman, bisa lihat di websitenya Andriana double N ya .site, atau di gue itu di Spotify. Ngobrol sama air ya. Alhamdulillah. Bikin bit.ly-nya lah. Ya ntar gue bikin bit.ly-nya. Pokoknya insya Allah kalau kita ada waktu setiap Selasa malam ini ngobrol, besoknya hari Rabunya udah Spotify dan bisa didengarkan gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti kita. Terus terima kasih juga buat mentor-mentor kita ya, yang sebenarnya menyebabkan kita menjadi kembali hidup ya dalam dunia ini ya. Meskipun kita nggak mau hidup di dalam dunia ini ya, Nek. But we have to. Gimana sih gitu ya? Karena kan anak-anak gue aja tadi masuk keluar gitu, ya kan? Instead of like you knock their door gitu loh, mereka yang mungkin nggak ini ya kan, tapi kan di sini mereka bisa lihat kita gitu. Jadi thank you buat temen-temen yang udah denger, gue yang udah mampir ya mendengarkan sampai full obrolan dan bisa didengar juga materinya. Dan Ance isi terus tuh websitenya biar tetap update, setiap obrolan kita langsung update gitu. Yeah. Jadi ada nanti teman-teman dengar atau bisa melihat dari perspektif lo, kan lo tambah-tambahin lagi sama perspektif lo, gue juga punya gaya sendiri menyampaikannya kan kayak gitu kan. So thank you sebelumnya buat yang denger. Terus kita shout out aja buat mentor-mentor kita dulu di Harsa Cakrawala Tirta ya, Kang Afif, Gupta, Kasyamas yang memperkenalkan. Itu Kasyamas gila ya, thank you banget, nggak kelihatan nih gue nih. Kasyamas yang dengerin lihat startup. Aduh, dia maksudnya gitu, pencinta Sunho. Oh, pas banget ya. Pas banget. Ya, maksudnya si itu tuh si Kasyamas tuh gitu yang apaan sih, gue nggak suka drakor gitu. Bukan nggak suka. Ya, gue juga gitu kan. I'm not, ya I appreciate, tapi I'm not that type gitu, dan ya bukan umur gue ya gitu. Gue sih nonton aja semua, juga film Jepang gue juga nonton, cuman kan nggak drama lo jadi drama. Exactly, tapi ternyata pas waktu startup, wah gila nih, gue langsung membahana kan gue. Ternyata semua orang ngomongin gitu sedunia sih, sampai gue pernah lihat tuh ada youtuber Spanyol, bayangin, sama pasangannya dia di apartemennya tuh ngebahas per episode. Gue sampai, Spanyol, Nek. Nah, kalau hari gini memang K-entertainment lagi naik sih, naik daun dan semua appreciate orang negara. Dulu kita apa sih yang lebih keren dari US gitu kan, zaman kita dulu gitu kan, apa-apa juga eranya Michael Jackson. Semuanya US kan, Michael Jackson, terus
NKOTB, Boyz II Ya, Men, gitu gitu kan maksudnya yang keren-keren kan dari sana gitu. Sekarang kebalik gitu, malah ya, betul, orang-orang betul, dan betul. orang-orang yang seumur kita yang appreciate, orang-orang seumur kita di sana yang appreciate kayak entertainment gitu kan sebetulnya. Benar, Jadi benar, benar. gua rasa nggak aneh sih hari gini yang ngebahas orang Spanyol, orang mana gitu, bukan sementara kita malah malu-malu atau gimana gitu kan, itu ya. Mm-mm. Nek, kita mah orangnya mah senengnya yang gitu-gitu aja sih, yang ketawa-ketawa ngakak-ngakak sih ya. Kalau gue bilang ya sayang ya, maksudnya memang kita lagi pandemi, lagi pada stres gitu. Tapi ya kan kadang-kadang ya masa tontonan lu semua yang nggak harus pakai otak sih Nek gitu. Kan kita misalnya contoh kita ngobrol hari ini aja kan sasa 1 jam atau 1 jam setengah gitu kan. Tapi kan yang di luar-luar itu juga harus dibagi-bagi dengan yang hal lain sih. Tapi kalau gue bilang ya gue rasa kesadaran orang juga udah semakin banyak sih ngelihat tuh contohnya semakin banyak yang toksik di peredaran FYP atau sosial media juga kayaknya orang-orang juga banyak yang kayak balik badan sih kayak yang udah gue mencari sesuatu hal yang lebih edukatif kali ya gitu atau apa gitu ya instead of tapi kecuali kalau yang kasus Sayang ini yang gue waktu lagi tadi, Im. Sayang waktu iya tadi. iya benar ya itu makanya gue kalau gue sih ngikutin yang kasus ini karena gue selalu ada satu tuh kasus yang bakal gue Kasus ikutin apa terus tapi coba, Els? teteh si pencinta sono ya tapi maksudnya kalau Aduh. kalau gue emang kembali lagi ini sampai ibu mentor bisnis aja yang ngebahas tentang perbedaan Sono Ji Pyong dan Namdozan gitu terlepas dari nggak lihat pesonanya mereka dan lain-lain ya kita nggak ngelihat itu sih Nek Yeah. ya mungkin kalau yang ganteng-gantengan sih mungkin itu mah Kan subjektif mirip, mirip yang tadi gue cerita itu loh, yang apa 90% dan 10% orang. Jadi ternyata 6 iya dosen tuh masuk 90%. Anak yang baik, yang jenius, kemudian apa bisa juara olimpiade matematika gitu kan. Terus iya tapi Nek pas tapi pas Nek besar ya, dia loh, mulai nih berantem nih nggak maksudnya gini, tapi dia sebetulnya masuk si 90% orang Nek tapi Nek gitu. dia apa-apa nangis Nek, apa-apa dia nangis ya, gembeng, Kenapa maksudnya? diputusin cinta. Enggak, itu kan ekspresi seseorang ya, Nek. Laki itu ya oke, laki itu boleh nangis gitu. Tapi Kita kadang-kadang justru ribut nih, kita coba Elis mau masuk sini. ayo komen aja Teh Els. Enggak, maksudnya gini, kan itu si ibu itu ngebicarain dari mindset apa ini orang yang mindful sama yang gak mindful gitu nih orang yang gak mindful itu kan gampang menjadi korban dari dunia dunia berbisnis marketing Kita digital kan manusia marketing malam, Lis. ini Dari jam ya 8, orang Lis, Iman ini ngobrolnya putus nyambung biasalah. orang artis aja pada Lanjut lagi. online jam 12 teh Iya dong, maaf ya, Teh. ya. Teh, Neng, dia mana, Neng? Oh iya Lanjut. Neng Gelis Neng Els iya mana tuh Neng, temen gue si Els juga nah, by the way jadi gitu jadi kan maksud gue kan itu kan perbandingan orang yang mindful sama yang nggak mindful kalau mindful tuh apa sih penuh kesadaran gitu mindfulness tuh kesadaran dirinya tuh tinggi gitu itu yang perbedaannya kalau gue mencermati nggak mau berantem deh ntar gue dibully sama pencinta dosan enggak gitu kok. iya Udah lewat tapi kan gini tahun. tapi gini Korea tuh sama pinternya kayak Hollywood ketika ngebangun karakter sebuah tampilan di film atau di mana nek beda sama kita sih masih jauh kita itu sebenarnya kita orang-orangnya bukan yang nggak mampu cuman ya segala sesuatunya budgeting and everythingnya nggak cukup gitu tapi kalau misalkan nih dosen itu kan emang ganteng apa segala macem cuman apa-apa nangis hah. Coba lu lihat, kalau yang beneran laki nangis itu adalah ketika si Ji Pyong meluk Harmony, ya nggak? Itu bener laki itu, nak. Laki itu cuma hanya bisa, bener nggak Teh Els gitu? Maksudnya
Laki itu cuma hanya bisa nangis sama orang yang dia cintain dan dia hargain, misalkan di depan ibunya. Ini kan si Jipyong di depan neneknya. Terus si Dosan, apa sedikit nangis, digeplak sedikit nangis, sama si Dalmi disentek nangis. Nggak nungguin si Dalmi nggak datang-datang nangis gitu. Ya dia sih emang keberuntungannya banyak gitu. Dia faktor lucknya juga banyak gitu. Bener. Tapi bener kan Els? Nah terus jadi maksudnya kalau jadi kalau gue bisa bilang sih sebenarnya ya ini beda generasi lagi aja supaya gue nggak dibully ya gitu. Saya Enggak kok, bener kok, gue jadi setuju kok. jadi Ada ketulusan nangis ya kalau. bener gini, kalau laki yang gue tahu dari bacaan-bacaan psikologi supaya gue nggak dibilang soteu ya, maksudnya kalau laki yang bener itu cuma hanya bisa nangis kalau nggak di depan, misalkan kalau punya anak depan anaknya atau depan emaknya, bapaknya, hanya gitu-gitu aja nek, kagak ada ketiban apa dikit nangis, apalagi kelihatan gagal cinta nangis, gue langsung drop say, gue mah ya, ya mah. Tapi nggak bisa disalahkan. Kenapa? Generasi beda nih. Dia masih muda, ya kan? Kalau Jipyong, tapi kalau Jipyong dengan kehidupan dia yang sekarang gini, Jipyong tuh nggak punya siapa-siapa. Kalau nggak ketemu Harmony itu dia juga nggak punya siapa-siapa, ya kan? Tapi dia semakin mengkristal karakternya itu ketika ada 1% mungkin kasih sayang si nenek itu yang dermawan hatinya ya kan. Sebenarnya kan dia bisa aja cuekin itu, ngapain gitu. Tapi si nenek ini kan sebenarnya kunci sentral dari kesehatan mental atau kebijaksanaan itu ada di Harmony ya. Bener kan? Gitu. Iya bener deep banget gitu. Nah, jadi kalau menurut gue dari sisi mindful sama nggak mindfulnya, bedah film nih. Iya biarin aja kali nih kalau kita bedah film begini nongol emak-emak ya. Ini tak bagi pempek sini. Sini tak nih jualan pempek. Juga ada pempek. Papi. Papi juga. Udah papi. Kita lagi ngebahas kotak-kotak nih ini bapak lurahnya geng Bandros ya. Bandros Mark, mak begadang nih. Iya, soalnya abis udah mau nutup cerita, terus kita lah tiba-tiba ngebahas tentang karakter film. Tiba-tiba ngebahas karakter si Jipyong sama Nam Dosan. Kalau gue sih nggak mau lihat dari sisi itunya bedah film, tapi maknanya kita ambil. Benar. That's the thing. Ya udah benar. Emang maksudnya mental health gitu karena dia kan akhirnya kalau kembali ke obrolan gue, pokoknya lu denger deh podcast gue atau website Ance ya. Jadi mental health yang dibahas si Dr. Richardson ini orang-orang yang karakter yang dijabarkan sama Dr. Richardson yang bisa dibilang orang yang sehat secara mental, karakternya reminds me a lot with Han Ji Pyong begitu. Kenapa? Dia contoh paling perfect. Kenapa? Kalau yang lain-lain mungkin dia ketahanan mental ada mandiri dan segala macam karena dia punya orang tua yang ngedidik dia. Nah si Jipyong ini nih maksudnya yatim piatu, artinya orang tuanya udah meninggal dari lama. Jadi kasarnya nih kalau orang-orang yang nggak mindful, jiwanya nggak, ya dia pasti dendam, tapi dendam kepahitan hidupnya dia olah jadi pembakar semangat dia untuk kebaikan dia ke depan. Nah, itu tuh orang-orang mindful dan kata Dr. Richardson tuh ada yang kayak begitu dan itu bisa dilatih. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita nih. Kalau kita punya mental health atau kita lagi stres, lagi depres, nggak ada alasan kalau lu nggak bisa ngedidik anak lu yang bener. Bener nggak? Nggak ada. Harus kata Umi apa? Kisos putus mata rantainya gitu maksudnya dari lo lah yang selama lo masih ada sebelum lo mati ya lo putus lah mata rantai yang jelek-jelek itu buat anak-anak lo supaya anak-anak lo punya path yang lebih fresh, lebih sehat gitu. Begitu. By the way, udah kasihan yang dengerin lain-lainnya. Thank you banget nih.
dengerin aja rekamannya. Bu Ance, kalau mau ada yang ngebahas mental health tentang yang lain-lain, kita bisa bahas Selasa depan ya, karena biarin aja nih sering-sering Boleh. dibahas. Kayaknya Tapi seru nanti sih, ini nggak habis-habis soalnya. ya Kalau kita mental bahas health aja itu. supaya tidak ada yang tersinggung. Kita bahas dari karakter-karakter yang ada di drama atau apapun tontonan yang pernah membuat Lucu lo juga ya dari situ jadi. terinspirasi. Tapi lu mesti nonton Iya, dulu berarti. Tapi jangan paksa gue nonton T-drama ya. Nek, Yang puluhan series. gini. Lo aja yang bahas tentang K-drama, and I will talk about T-drama. Atau Kalau K-pop drama-drama gimana, lain lah. Liz? Ya monggo. I don't have that much reference to that thing. So monggo. The floor is yours. Lah ya aku denger Manajer aja. lantai lagi gue, Liz. Ngundang si Jadi Keti ceritanya tuh, pas si reuni Keti. gue, Ngundang pas si Keti reuni tuh. gue jadi Geng manajer, Sri Mulat. floor manager. Manajer Yes. lantai ngepal orang. Yoi. Ayeuna floor. Tapi benar manajer juga lantai sih. deui. Kita bisa bahas cerita-cerita teman-teman kita atau kerabat Tuh, kita saya atau join kalau siapapun. mental health cenah. Oke, siap. Nanti kita, insya Allah minggu depan Selasa bahas tentang mental health lagi ya, karena ini sangat penting sih, gitu. Oke? Dengerin aja. Naik kilo ya baru nongol. Berarti kayaknya kita mestinya after midnight nih. Kayaknya iya. Sri Mulat bersahabat, berkerabat. Nih si geng. Hai. Oke. Nek, ya udah. Kati, minggu depan ya Kat, kita ngebahas mental health ya Kat. Ya. Gua undang lo. Kat. Halo. Si Alice juga ajakin tuh, dia demen pasti dia langsung Kalau cerita keseri macam-macam. Bisa berempat loh live. Kamu kita jadi bintang tamu aja nih orang-orang ini. Udah, kita kumpul aja emak yang Edian ini untuk ngebahas sekalian kenalan kan. Oh, lu belum kenal sama Kathy ya? Udah. Anak hukum. Lu belum kenal Alice kan? Belum. Ya udah, nanti kita ngobrol deh sama teman-teman kita. Kenalin, ya. Kan bisa berempat ya. Bahaya kita ngobrol pokoknya. deh. Oke, siap. Oke, Nek. Kasihan yang lain. Oke, thank you so much yang udah datang. See you next Tuesday. Sehat semua. Mohon maaf lahir batin kalau obrolan gue ada yang menyinggung kalian. Tapi believe me gitu, gue di sini sama sekali nggak mau menyinggung siapa-siapa ya, Ce. Kita kan cuma hanya memberikan literasi ya. Dan penyampai pesan ilmu ya. Jadi jangan apa-apa tersinggung dong. Buset dah. Apa-apa tersinggung, apa-apa tersinggung. Iya, oke. Ya, oke. Thanks guys. See you all next Tuesday. Sehat semua, Ance, hatur nuhun, Kathy, semuanya else, thank you. 2022 tanggal 2022 tanggal apa ya? 3. Tanggal 3 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesinggung.